Hasil nggak akan mengkhianati usaha adalah kebohongan terbesar yang pernah gue percaya. Nyatanya istilah itu tuh nggak sepenuhnya mutlak. Karena seringnya, apa yang udah kita usahain, kita effort di situ, berkorban waktu dan tenaga, nyatanya nggak ngehasilin apa-apa. Dan itu terjadi di kehidupan gue sendiri. Halo para tetangga, gue Hasan. Kita ketemu lagi di Jurnal Sanitra. Nah, di video ini gue bakal ceritain 3 kegagalan yang gue alamin. Tiga-tiganya nih udah gue filter dari sekian banyak gitu kan. Yang paling bisa gue ceritain yang cuma 3 ini. Plus nanti di akhir juga gue bakalan cerita gimana sih cara terbaik untuk menyikapi semua kegagalan itu. Jadi ya, ayo kita mulai. Oke, cerita pertama ini latarnya pas gua masih SMP sampai SMA. Oke, kita mulai dari SMP dulu ya. Nah, pas SMP itu gua suka banget main bola basket. Gua pede banget main itu karena memang untuk sepak bola, jujurly gua nggak terlalu bisa main. Plus emang gua dari kecil nggak terlalu suka. Singkat cerita, dari SMP sampai SMA gua berusaha untuk ngasah skill, ngasah badan gitu kan, semampu dan semaksimal yang gue bisa. Karena waktu itu gua tinggal di sekolah berasrama, jadi ya memang banyak banget keterbatasan yang mesti gua hadapin. Entah itu keterbatasan fasilitas, waktu, tempat, pelatih, dan juga yang paling keras satu, teman-teman satu frekuensi. Karena pas SMP yang main basket dan tahu main itu ya maaf cuma gue gitu kan. Ya karena memang olahraganya kurang terkenal di sekolah waktu itu. Tapi untungnya pas masuk SMA gua udah mulai banyak temen. Tapi ya balik lagi jumlahnya nggak terlalu banyak. Walaupun ada banyak hambatan, gua tetap ngotot, gua tetap ngerasa bahwa basket ini adalah the way of my life gitu kan, jalan hidup gua, dan gua berusaha untuk all out di situ dengan semua keterbatasan yang gue milikin. Nah, berkat basket ini gue jadi mulai sering lari, sering olahraga, sampai akhirnya gua yang awalnya gemuk, bulet, pendek, berubah drastis jadi kurusan, tinggi, plus hitam. Kalau diinget-inget lucu banget sih gue waktu itu. Di pas SMA gue sampai di satu titik gue bisa ikut lomba tingkat kota antar sekolah gitu. Oh iya, dan gue ikutnya tuh gak cuma sekali, beberapa kali. Dan hasilnya, bisa kalian tebak, ya bener, lost streak. Dari sekian banyak pertandingan itu, yang gue menangin cuma satu aja. Itu pun sama tim yang, ya begitulah. Cuma menang di awal, sisanya kalah semua. Nah disitu gue sadar ternyata skill yang gue asah selama ini itu masih kurang. Terus juga chemistry di antara pemain itu hampir nggak ada, jelas kurang banget. Dan yang paling bikin gue nyesek adalah ternyata mental gue nggak cukup kuat untuk ada di posisi itu. Nah 3 hal itulah yang jadi hambatan besar, yang jadi sandungan gede yang nggak bisa gue lewatin. Pun setelah gue berlatih gitu kan, gue coba berusaha berubah, tapi nyatanya sampai ke pertandingan terakhir yang gue mainin di liga yang berbeda itu kalah juga. Di situ energi gue habis, dan mau gak mau gue masih menerima fakta bahwa gue nggak berbakat di situ. Semua usaha yang udah gue lakuin itu sia-sia, nggak menghasilkan apa-apa selain capek. Itu untuk cerita pertama. Nah cerita kedua, ini kejadiannya baru-baru sih. Ketika gue udah lulus kuliah, wajar dong untuk fresh graduate untuk nyari kerja. Sebenarnya di sini kegagalannya tuh mainstream banget sih. Ya, gue ngelamar gitu kan, ngirim melamar ke puluhan kampus, sekolah, perusahaan, dan ya semuanya tuh kena tolak. Udah nggak kehitung lah berapa lamaran yang udah gue kirim, berapa interview yang gue udah jalanin. Nah dari semua proses pencarian kerja itu ada satu lamaran yang sampai sekarang ini bikin gue nyesek. Jadi ceritanya gini, ini kejadiannya pas gue udah putus kontrak. Kalian bisa dengar ceritanya di video yang ini. Nah itu sekitaran bulan Desember kemarin, ke Desember 2024. Jadi ceritanya gue ngelamar ke salah satu tempat les-lesan di Jogja. Ini tempat les buat kayak anak-anak SMA sama anak-anak SMP gitu. Oke, singkat cerita, gue ngirim lamarannya tuh gue inget waktu itu hari Selasa. Sekitaran 2 minggu atau 1 minggu selanjutnya, nah itu gue baru dapet panggilan interview. Nah masalahnya gue posisi udah di kampung halaman, gue udah ada di Tasik karena gue awal niatannya tuh ya pengen pulang tahun baruan gitu kan. Gue inget waktu itu dapet notif WA-nya hari Selasa jam 4 sore. Nah isi chatnya itu minta gue untuk hadir hari besoknya, itu hari Rabu jam 9 pagi. Ya mau gimana kan, gue berpikir ini kesempatan gue harus maksimalin usaha gue di sini. Jadi di sore itu juga gue langsung kemas barang secukupnya dan langsung capcus berangkat. Padahal gue waktu itu belum ada 24 jam di rumah. Bayangin aja,
8 jam motoran malam-malam Tasik Jogja, mana hujan, dingin, belum lagi motor sempat mogok, plus juga gue hampir keserempet truk. Ya bayangin aja lah, perjalanan malam yang biasanya gue hindarin, tiba-tiba demi sebuah lamaran gitu kan, sebuah lowongan kerja, gue rela untuk effort datang malam itu juga. Dan selama perjalanan gue yakin bahwa usaha, effort, dan pengorbanan yang udah gue lakuin di saat itu pasti bakal berbuah manis. Gue yakin banget waktu itu. Dan hasilnya setelah seminggu dari interview itu, kalian bisa tebak sendirilah. Ya, bener, gua gagal. Oke, itu cerita kedua. Sekarang cerita ketiga. Nah, latar cerita ketiga ini lebih mundur lagi. Nah, ini ada hubungannya dengan kehidupan romantisme gua yang selalu sial ya. Gak jarang berujung manis. Gue pernah berharap untuk dicintai balik. Pas zaman kuliah, gue punya orang yang gue suka. Sebenarnya pas awal-awal masuk kuliah pun, gue udah kayak naruh mata ke orang itu. Cuman memang di awal, gue nggak terlalu serius untuk kayak suka dalam hal romantisme. Jadi sukanya kayak suka biasa aja. Dan ya memang gue agak nyadar soal perasaan gue waktu itu. Tapi gue kenapa ya? Pas masuk semester tengah, mulai tuh banyak momen-momen dimana gue sama doi bareng-bareng terus. Ternyata kita satu frekuensi gitu kan, dan apa-apa kita saling ngandelin satu sama lain. Bahkan gue sama doi sampai magang bareng, terus juga skripsian berdua. Pokoknya di semua momen-momen itu dimana gue sama dia bareng, gue selalu berusaha menampilkan yang terbaik. Sekaligus gue berharap doi itu ngelihat gue sebagai potensial partner gitu. Ya walaupun gue tahu di waktu itu doi emang lagi punya pacar. Ya, aku minta maaf ya mas pacar. Gue selalu mengamini semua harapan dan cita-cita yang dia punya. Gue ingat dulu dia bilang pernah pengen banget kuliah di luar negeri. Gue pun mendukung hal itu. Intinya gue selalu berusaha ada buat dia. Karena jujur untuk dari sisi materi gue belum bisa. Gue bukan dari golongan orang kaya. Miskin enggak sih. Tapi kalau misalkan disebut berada, ya enggak juga. Pas doi putus sama pacarnya. Nah di situ gue berubah, bertransformasi menjadi badut yang berharap untuk dicintai. Tapi nyatanya harapan gue itu memang terlalu muluk sih. Karena ya doi gak pernah ngeliat gue dengan cara pandang yang sama. Gue ngeliat dia dengan perasaan, sedangkan dia ngeliat gue dalam kacamata pertemanan. Dan akhirnya gue putuskan untuk confess. Tujuannya pun bukan buat dapetin hati doi, enggak. Gue pengen rilis energi aja. Gue juga emang gak berharap diterima. Bahkan ketika confess pun gue berharap supaya dia tuh nolak gue. Karena gue pengen ngerasa plong. Jadi gue masih ingat di hari itu gue ditolak. Apakah gue tetap berteman sama dia? Kalau sebut teman iya. Tapi kalau misalkan apakah masih ngechat hubungan atau gimana? Enggak. Udah gue stop. Udah gue sendiri udah gak mampu ngehandle perasaan itu. Sampai sekarang pun masih keingetan, cuman memang udah gak terlalu sakit. Tapi kalau misalkan mesti ngobrol lagi, mesti chatan lagi, mesti bantu dia lagi, gue belum bisa. Mungkin sampai gue dapet orang baru kali. Oke, itu untuk ceritanya. Sekarang kita masuk ke hidangan utama soal gimana sih cara gue untuk menyikapi semua masalah itu sampai bisa tetap tenang. Kurang lebih ada 3 prinsip yang selalu gue pegang. Mungkin resep ini nggak akan bikin lu jadi sukses. Tapi seenggaknya ketika lu ngalami kegagalan, apapun itu bentuknya, lu nggak akan terlalu ngerasa stres. Yang pertama itu stoikisme. Cuman di sini gue pengen menggarisbawahi bahwa gue bukan seorang stoikism tulen. Gue cuman suka dengan hal ini dan ada salah satu bagian dari stoikism ini yang menurut gue tuh relate. Nah, di dalam stoikism ini dijelasin bahwa di dunia ini selalu ada hal yang bisa kita kontrol dan hal yang ada di luar kontrol kita. Dan prinsip ini ngajarin gue untuk fokus ke hal-hal yang memang bisa gue kendalikan. Kalau misalkan dalam konteks video ini, yang bisa gue kontrol, yang pertama itu usaha, effort gitu kan, pengorbanan, dan respon gue terhadap hasil dari usaha dan juga kerja keras yang udah gue lakuin. Sedangkan hasil dari usaha itu kan memang di luar kemampuan gue ya. Jadi berangkat dari sana, gue selalu fokus pada apa yang memang bisa gue kerjain. Gue maksimalin usaha, gue maksimalin effort, gue pasti bakal berkorban. Cuman kalau semisalkan memang nanti hasilnya tuh bagus, ya gue bersyukur. Tapi kalau semisalkan enggak pun, ya udah gak masalah. Toh hasilnya itu ada di luar kemampuan gue sebagai manusia. Yang bisa gue kendalikan ya responnya. Ya gue bodo amat. Kalau misalkan gagal, ya tinggal nyoba lagi. Kalau nggak nyoba lagi pun, ya gantilah dengan usaha yang lain gitu kan. Yang penting gue bisa mencapai tujuan itu. Oke, cara kedua, ini agak sedikit religius sih, karena ini ada hubungannya dengan pilihan Tuhan. Ada salah satu ayat di kitab suci yang selalu terngiang-ngiang di kepala gua. Gua lupa sih gimana terjemahan pasti dan juga tafsirannya, tapi intinya tuh kayak gini. Tuhan itu
jauh lebih tahu apa yang terbaik untuk hambanya, untuk ciptaannya, untuk manusia, dibanding manusia itu sendiri. Apa yang gue pikir baik untuk kehidupan gue, bisa jadi menurut Tuhan itu tuh nggak baik. Jadi dia jauhinlah hal itu dari kehidupan gue. Dan di kesempatan yang lain, bisa jadi apa yang si manusia pikir perkara itu jelek buat dirinya, tapi menurut Tuhan itu tuh yang terbaik. Dengan segala cara, segala jalan, Tuhan pasti bakal mendekatkan perkara yang dikira buruk itu ke si manusia, yang ternyata itu tuh menjadi jalan terbaik. So dari sana gue udah nggak ngerasa khawatir lagi, gue udah nggak ngerasa stres lagi. Toh kalau misalkan memang menurut Tuhan itu baik, segala usaha kerja keras gue pasti bakal berbuah manis dan akan selalu ada jalannya. Pun kalau misalkan memang gagal, misalkan nggak berhasil, sia-sia, ya berarti hal itu tuh emang nggak bagus buat kehidupan gue gitu, dari sudut pandang Tuhan. Jadi ya gue lebih legowo lah, dan gue yakin entah itu besok, lusa, atau suatu hari nanti, pasti Tuhan akan ganti perkara itu dengan yang lebih baik. Terus untuk resep ketiga, selalu ambil hikmah dari setiap kejadian. Mau itu pengalaman buruk, pengalaman jelek, keberhasilan atau kegagalan, pasti akan selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil dari situ. Ya kita udah rugi nih gagal, kita udah rugi sia-sia, masa kita nggak ngambil sesuatu dari situ? Jangan sampai rugi-rugi amat. Ambil pelajaran di situ, dan mudah-mudahan di kemudian hari kita bisa berhasil. Kita hari ini dibangun dari masa lalu. Kegagalan, keberhasilan, senang, sedih, baik buruk, semua hal itu yang ngebangun kita hari ini. Lewat semua itulah kita bisa jadi manusia. Kita bisa belajar bahwa ya hidup ini emang gak sempurna. Kita gak sempurna, kita banyak kekurangan. Makasih buat kalian para tetangga yang baik, udah dengerin video ini sampai akhir. Kalau ada salah kata gue minta maaf, dan semisal video ini memang bermanfaat, kalian bisa subscribe channel ini dan nyalakan juga notifikasinya. Akhir kata, gue Hasan, sampai jumpa di video berikutnya. See ya.